Beberapa hari terakhir, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menparekraf serta politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno hangat jadi perbincangan publik. Kali ini bukan terkait persiapan mereka untuk Pilpres 2024, namun soal masalah utang piutang yang melibatkan keduanya saat keduanya sama-sama maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Nah, soal utang ini diperkirakan akan mempengaruhi persepsi publik, khususnya kepada Anies Baswedan. Kasus ini bermula saat Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam wawancara di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor yang diunggah pada 4 Februari 2023 menyebutkan Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk kebutuhan logistik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sebesar 50 miliar rupiah. Menurut Erwin, utang tersebut belum dilunasi Anies. Adapun Erwin merupakan salah satu pendukung pasangan Anies dan Sandiaga pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Tak lama berselang, beredar di media sosial surat pernyataan pengakuan utang Anies Rashid Baswedan yang dibuat di Jakarta pada 9 Maret 2017. Dalam surat itu disebutkan Anies memiliki total utang sebanyak 92 miliar rupiah yang melibatkan Sandiaga Uno dan digunakan sebagai biaya kampanye keduanya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam surat itu pula dijelaskan apabila Anies dan Sandiaga terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, beban pembayaran utang tersebut akan dibebaskan dari Anies. Dalam akun YouTube Mary Riana yang diunggah pada Jumat 10 Februari, Anies mengakui telah menandatangani surat pernyataan utang tersebut. Dalam surat disampaikan apabila kalah dalam pilkada, Anies berjanji akan mengembalikan utang tersebut. Sebaliknya, apabila menang, pinjaman itu bukan dinyatakan sebagai utang dan tak perlu dikembalikan. Sandi sendiri telah beberapa kali menyebut tidak akan memperpanjang persoalan utang Anies Baswedan. Terbaru, Sandi menyampaikannya pada Sabtu 11 Februari saat kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan. Sandi menyebut pembahasan utang tersebut hanya akan memperkeruh situasi politik saat ini. Sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diperlukan karena tentunya berpotensi untuk memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh sukacita. Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan, dan harapan saya ya para pihak juga menyambut kontestasi demokrasi ini penuh dengan diskursus tentang gagasan. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kasakusuk soal utang piutang Anies Baswedan ini akan mempengaruhi persepsi publik terhadap Anies? Terlebih, Anies sebelumnya telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem dalam Pilpres 2024. Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno, lambatnya respon Anies menjawab persoalan utang lama Pilkada 2017 bisa berdampak persepsi publik terhadap Anies. Anies diketahui baru memberikan klarifikasi setelah para pendukungnya membela, sehingga pernyataan yang diberikan Anies dinilai cukup terlambat. Menurut Adi, ketika persoalan perjanjian tersebut mulai mencuat ke publik, Anies semestinya harus segera mengklarifikasi. Jika menengok hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada periode 7 hingga 11 Januari 2023, elektabilitas Anies Baswedan mencapai 16,5% dan berada di posisi ketiga, di bawah Ganjar Pranowo sebesar 29,2% dan Prabowo Subianto 19,4%. Sementara hasil survei Litbang Kompas pada Oktober 2022 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan mencapai 16,5%, berada di bawah Prabowo 17,6% dan Ganjar Pranowo 23,2%. Tentu saja angka elektabilitas ketiganya bakal naik atau turun, sangat dinamis menuju kontestasi Pilpres 2024. Patut kita tunggu, apakah persoalan utang Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta ini akan mempengaruhi elektabilitas Anies selanjutnya. Namun yang pasti, berbagai persoalan politik yang terjadi di publik belakangan ini menunjukkan tensi politik memang tengah memanas menjelang pemilu 2024. Nantikan konten-konten menarik lainnya terkait dinamika politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024 hanya di Strategi Pemilu 2024 di Harian Kompas dan Kompas ID.